Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'ini ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Segala puji bagi Allah yang maha fattah, maha pembuka, al-jawadi yang maha pemurah, al-mu'ini yang menolongi, yang membantu, alat tafaqquhi atas memaham, fiddin pada ilmu agama, menolongi man akan orang, ikhtarahu yang memilih oleh Allah akan itu orang, minal ibadi daripada hamba-hambanya. Segala puji bagi Allah yang maha pembuka, yang maha pemurah. Dan Allah juga yang menolongi. Menolongi siapa? Menolongi orang nang dikehendakinya. Nang orang ini dikehendaki Allah paham urusan agama. Yalah. Berarti ini kalimat ada hubungannya dengan hadis Nabi. Iza aradallah mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Di mana ada hadis salah? Di Rolah. Di syarah Sitin. Iya kah, Ri? Ada ingat? Subhanallah. Di dalam syarah Sitin ada hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man barang siapa, laki-laki kah, bini-bini kah, yuridillahu bihi khairan, dikehendaki Allah orang itu baik. Baik dalam apa? Baik dalam kehidupan dunia, baik dalam kehidupan akhirat. Baik dalam kehidupan dunia ini inya berumah tangga bagus, menjalani kehidupan ini bagus, sampai akhirnya kebaikan yang sempurna itu adalah husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Baik. Sampai ke kubur baik, sampai ke akhirat itu baik. Nah, siapa nang dikehendaki Allah Ta'ala orang itu baik, yufaqihu fiddin, maka orang itu dipahamkan Allah urusan agama. Maka Allah lah al-mu'in, Allah lah yang menolongi, Allah lah yang membantui ala tafaqquh atas memahami agama ini nih fiddin orang nang dikehendakinya. Maka ketika kita sudah masuk ke dalam tafaqquh fiddin, paham salah? Bila kita ini sudah masuk ke dalam tafaqquhi fiddin, tafaqquhi fiddin itu kan belajar. Tafaqquhi fiddin itu mengajar. Kita nih udah dikehendaki Allah belajar, alhamdulillah dibukakan Allah Ta'ala hati belajar nuntut ilmu agama, mau di pesantren, mau di madrasah, mau di majelis taklim. Kan begitu ditolongi Allah pulang, mudah belajarnya, maka orang ini dikehendaki Allah baik. Alhamdulillah, ini kita nih. Siapa yang menghendaki kita masuk pondok, siapa? Abah kah? Ada. Ada abah maksa lah.
Napa? Hati kita. Menggerakkan, memberi petunjuk lawan hati kita siapa? Allah. Nah berarti Allah Ta'ala banai memberi petunjuk lawan hati kita untuk memahami agama. Berarti Tuhan menghendaki kita bagus. Ketika kita sudah tertutup hati untuk memahami agama, untuk belajar agama, untuk mengajar agama, kada lagi keinginan, berarti kita kada dikehendaki Allah Ta'ala lagi baik. Maka bersyukurlah atas nikmat Allah, kita ini diberi petunjuk untuk nuntut ilmu. Jangan hendak keluar lagi dari petunjuk itu. Paham? Jangan lagi hendak keluar dari al-mu'in ala tafaqquhi fiddin man ikhtarahu minal ibad. Biar aja baneh kadenang pintarnya kada jadi masalah. Mungkin sunnatullah, nasib pesantren. Kada apa-apa soleh. Nasib pesantren itu menampung orang nang tuh orang lah betul. Kesian dah. Nasib pesantren itu menampung orang-orang sisa. Hendak sekolah SMP kada lulus, sekolah sanawiyah kada lulus, kesini kada lulus, sudah pesantren ajar sisa. Pintarlah ini ban, kada apa-apa. Kada apa-apa. Orang-orang pesantren sebenarnya jarang nang dapat ranking. Cari aja kan sekolah pesantren tu ada nang ranking. Ketika orang nang dapat ranking itu hendak sekolah pesantren, ada nama menagur. Sayangnya bengkem jur sekolah pesantren makan nilai ikam ranking 1. Rupanya nasib kalau di ke pondok ini. Pahamlah. Jangan pedulikan, mereka kada paham. Orang-orang nang masuk pesantren ini adalah man ikhtarahullah, orang nang dipilih Allah. Orang dipilih Allah. Siapapun kada kawa memaksa masuk pesantren nuntut ilmu ini tanpa petunjuk Allah, tanpa dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Biar kumpulan buan-buan balak. Ada yang balak 3, balak 4, balak 5. Ada yang balak 6 bener. Ada ini orang situ Khisalin ini bagus, ada ini balak 6 balaknya. Ayo bener, ngaji kada bisa. Rupa sangar. Ibadah panguliran, pagawi panguliran umah balak 6 di pangdah. Balak 3 kok orang lambeja. Balak 6 maneh. Biar aja. Tapi ini man ikhtarahu. Paham lah ikam? Orang nang dipilih Allah. Dipilih Allah. Oh silahkan orang nang sekolah nilai tinggi ranking masuk sekolah favorit itu pilihan manusia. Itu pilihan manusia. Sekarang kita orang nang ngaji nuntut ilmu tafaqquhi fiddin ikhtarahullah, orang nang dipilih Allah. Lamun kita ampih itu dipilih Allah Ta'ala tuh. Jangan hendak keluar lagi. Bila sudah masuk ke dalam golongan orang yang dipilih Allah, bubungulan mun kita keluar dari pilihan Allah. Gitu kalau kasarnya tuh. Jangan.
Lamun ikam ampih di pondok sini, terus mengaji nuntut ke pondok lain yang tinggi, silahkan. Itu masih dalam tapakuhi fiddin. Aku nijar dari turunan alim, kadada orang ngaji pesantren, kadang jadi tuan guru, kadada. Mun lamun ikam hendak menjadi tuan guru, kada usah masuk pesantren. Kada usah, kenapa? Salah niatnya. Orang tapakuhi fiddin, hendak memahami ilmu agama. Kadada hendak jadi tuan guru, kada potongan jua. Kenapa? Dengan paham ilmu agama, hidup menjadi terarah. Hati kita ibadah kita bujur, hati kita bujur, maka kehidupan kita ini menjadi takwa. Takwa inilah sa'adah. Aslu kulli sa'adah. Modalnya semua keberuntungan. Tuh. Jadi alhamdulillah ala tafaqquhi al-mu'in ala tafaqquhi fiddin man ikhtarahu minal ibadi. Wa ashhadu alla ilaha illallah, bersaksi aku bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. La ilaha ma'budun illallah. La ilaha illallahu, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Syahadatan, sebagai syahadat. Tudkhiluna, yang memasukkan kita daral khulud, ke negeri yang abadi, ke negeri yang kekal, yaitu akhirat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwa penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu abduhu, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Sahibul maqamil mahmudi, pemilik. Rasulullah itu sahibul maqamil mahmudi, pemilik makam yang terpuji. Rasulullah itu pemilik makam terpuji. Apa yang dimaksud maqam mahmuda? Qauluhu di dalam maqamul mahmudu, sahibul maqamil mahmud. Ai maqamu syafa'atil uzma fi paslil qada'i yahmaduhu fihil awwaluna wal akhiruna. Rasulullah itu pemilik maqam mahmuda, makam yang dipuji. Apa itu maqam mahmuda? Maqam mahmuda itu ialah maqamus syafa'atil uzma, makam syafaat yang besar. Bi paslil qadha, di tempat mahsyar, di keputusan Allah Subhanahu wa taala, yahmaduhu, yang memuji lawan nabi, bihi, pada tempat itu, al awwaluna wal akhirun, orang-orang awal dan orang-orang akhir. Apa maksudnya? Rasulullah itu sidin kaina dipuji oleh semua manusia, mulai Nabi Adam sampai terakhir manusia, yang disebut al-awwaluna wal akhirun. Semua makhluk memuji Rasulullah.
adalah manusia dada benar. Dada. Makanya disebut maqamam mahmuda. Kenapa Rasulullah itu dipuji oleh manusia? Manusia awal, manusia akhir, makhluk al-awwaluna wal akhirun. Pokoknya makhluk mulai zaman Nabi Adam, mulai Adam sampai kiamat, seberataan memuji Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah lah yang memberi syafaat kepada mereka. Benar. Rincian sedikit ke ini. Nah, di akhirat benar. Ketika umat Nabi Adam mencari pertolongan, mencari bantuan, datanglah kepada pemimpin mereka, Nabi Adam. Datang kepada Nabi Adam. Wahai abana Adam, wahai bapak kami Adam, kami minta bantuan ini. Ternyata Nabi Adam menjawab, aku kada kawa membantu. Kau kada kawa membantu. Ketika umat Nabi Ibrahim lawan yang lain, datangan manusia bertaan. Datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh ni kami nah bertaan manusia nah minta bantuan lawan pian. Kami keadaan yang kayak ini susah nah betilanjang bertaan. Kawalan Nabi Nuh membantu. Ujar Nabi Nuh, la ugni angkumu syai'an. Aku kada kawa membantu kalian sedikit jua pun. Aku pun jar Nabi Nuh kaya pekah nih. Saran Nabi Nuh, datangi Ibrahim. Datang manusia kepada Nabi Ibrahim minta bantuan. Minta pertolongan atas huru hara akhirat. Datang kepada Nabi Ibrahim. Wahai abah kami Nabi Ibrahim, kami butuh bantuan, beri kami syafaat, kami keadaan begini. Ujar Nabi Ibrahim, aku kada kawa membantu kalian. Aku sibuk dengan diriku sendiri nang kaya pakah jua. Datangi Musa. Datang manusia kepada Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, aku kada kawa memberi syafaat. Aku kada kawa membantu. Datangi Isa, datangi Nabi Isa. Ujar Nabi Isa, aku kada kawa jua membantu. Walaupun Nabi Isa mereka katakan sebagai juru selamat, tapi ternyata Nabi Isa kada kawa membantu jua. Tuh datangi Muhammad. Datanglah seluruh manusia nih kepada Rasulullah minta syafaat. Lepas saja Rasulullah sujud. Dalam sujudnya minta lawan Allah. Allah berkata, ya Muhammad irfa ra'saka tashfa tushfa. Muhammad, angkat kepalamu. Silahkan engkau minta syafaat, akan diberi. Allah memberi syafaat kepada Rasulullah. Semua manusia diberi syafaat. Rasulullah bersabda. Itu umum benengarannya. Maka disebutlah syafaatul uzma. Itu yang disebut dengan syafaatul uzma. Seberatan dibantu oleh Rasulullah. Umat Nabi Adam, umat Nabi bantu. Hangaran dibantu benar, ya Allah. Rasa terima kasih. Mereka memuji hebat. Mungkin bahasa kita lah, terima kasih Muhammad dan sebagainya. Mereka memuji Rasulullah. Inilah yang disebut maqamam mahmuda. Sahibul maqamil mahmud. Rasulullah lah yang memiliki itu. Nabi yang lain kada memiliki. Hanyar banai syafaatus sugra, syafaat kecil-kecilan. Sugra aja. Siapa syafaat kecil? Umatnya terkhusus. Lawan umatnya ini dua macam banai. Nabi menghususkan dulu. Kata Rasulullah, syafaati
li ahlil kabairi min ummati. Itu dulu. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Dicatat hadisnya. Syafaatku untuk orang-orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Ini syafaatus sugra ngarannya. Ruang lingkupnya kecil, tapi hebat. Syafaati li ahlil kabair. Syafaatku bagi untuk orang-orang yang berbuat dosa besar. Nih, puji Rasulullah, mana nang penzina, mana nang pemabuk, mana pencuri, mana perampok, nang khusus nang berbuat dosa-dosa besar aja. Li ummati syafaati li ahlil kabairi min ummati. Ya Allah, ban, mun mikirakan nang gini banai, nang gaya apa kada cinta lawan Rasulullah. Rasulullah cuma hidup dunia akhirat mikirakan umat. Kada ada Rasulullah itu benci lawan umat, kada ada. Dan Rasulullah itu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dada orang-orang bid'ah, orang Wahabi, hei orang-orang ahli bid'ah, kita tuh kada akan dapat kada akan dapat telaga kausarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebatnya bang, kalian kita nang bermaulid ini benar, orang Wahabi memfatwakan makanan maulid haram. Fatwa siapa? Tuh fatwa Salih Fauzan. Ada videonya aku benar. Ngerinya orang Wahabi. Bolehkah memakan makanan orang maulid Nabi? Haram. Katanya haram. Sengeri gitukah fatwa. Orang merayakan maulid gembira dengan Rasulullah, ikhlas memberi makan nih orang beriman apa? Haram. Sekali mau ucapi ulang kada akan minum telaga kausar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila nami pada haluan buah nikam. Allahu Akbar. Ini mulai sudah hidup kah kita? Malam ini kah? Mulai cacing kepanasan dah. Para cacing kepanasan dah nih. Mun aku kada para cacing nih ngarannya adalah kaumun najdin. Kelompok Najd. Nang disabdakan oleh Nabi fiha qarnus syaitan wal jalasil. Ini bukan kelompok Najd kepanasan. Di kelompok Najd itulah kata Nabi timbulnya segala fitnah. Di kelompok setan itulah, disitulah di Najd itulah karnus syaitan, tanduknya setan. Ada juga, habun ni kamadai kita ni alu bid'ah, tapi juga kalian adalah karnus syayatin. Sekarang ini membahas dahajar Najd tuh Irak tuh jar. Karena kalau dibantah mana pitanya jelas. Kayak pandang banda nih hadisnya ampanya pitanya jelas. Najd itu adalah kawasannya Riyadh. Riyadh itu adalah kawasannya lahirnya seseorang yang pendiri mazhab mereka. Nah, kada usah sahabat gini. Najd ngarannya.
Ayo, Rasulullah benar berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam. Amin, ya sahabat. Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Yaman. Amin. Datang orang Hijaz benar. Hubungan Nijd nih. Ya Allah ya Rasulullah, wa fi Najdina. Buat Bang Nijd. Sambat Nabi, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam, Suriah. Allahumma barik lana fi Yamanina. Protes pulang, ya Rasulullah, wa fi Najdina. Allahumma barik lana fi Syamina. Allahumma barik lana fi Yamanina. Ucap pulang deh, ya Rasulullah, wa fi Najdina. Kata Nabi, fihal jalazilu wa fiha karnus syayatin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Buka hadis itu. Seolah dibuka oleh orang Wahabi. Dah, duaninya benar. Bahas hadis itu. Masa negeri Syam nang diberkahi, didoakan Nabi, dipadahkan orang-orang sesat, orang-orang bid'ah. Di Yaman orang-orang bid'ah dapat doa Nabi, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Yaman. Orang bersolawat maulid Nabi sudah bersabda, man shalla alayya wajabat syafaati. Siapa nang bersolawat lawan aku wajib dapat syafaatku. Inya medahkan kada dapat. Haratnya bang. Habis. Paham kalilah maqam mahmuda tuh. Paham sudah. Sallallahu wasallam alaihi. Salawat Allah dan salam Allah atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallim. Kenapa dibawa fi'il? Ya kah? Kada Allahumma salli wasallim. Ada ni sallallahu wasallam alaihi. Kada Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah, buka alasannya di dalam wa ata bil fi'laini. Wa ata bil fi'laini. Mendatangkan musannif dengan dua fi'il. Ialah sallallahu wa sallama alaihi bisighatil madi, dengan lapas fi'il madi. Kenapa? Sudah benar rajaan tahakkuka husulil mas'ul, karena berharap pasti hasil yang dipinta. Tuh fi'il itu sudah ada, sudah berarti pasti terjadi, pasti hasil. Tuh. Wa inna ma shalla wa sallama muallifu fi awwali kitabihi imtisalan li amrillahi ta'ala. Kenapa musannif bersolawat dan salam? Hanya saja musannif bersolawat dan salam dalam awal kitabnya imtisalan, karena melaksanakan li amrillahi ta'ala, lawan perintah Allah ta'ala, bi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Satu, mati bersalawat nih kan, musannif mati bersalawat mengamalkan firman Allah. Satu alasan. Yang kedua, walima. Jangan walama lah, walima. Berisi walima karena alasan. Qama ala zalik, yang tegak, yang menegakkan atas yang demikian itu, aklan wa naklan, secara akal dan secara nakal, minal burhan, daripada dalil yang jelas. Kenapa bersolawat di samping perintah Allah? Ini penegakan secara akal.
secara akal kita harus bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya perintah Tuhan kada ada bersolawat, akal kita mengharuskan kita bersolawat lawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dalil-dalil yang lain. Amma naqlan, adapun secara nakal. Qauluhu ta'ala wa rafa'na laka zikrak. Tuh. Wa rafa'na laka zikrak, Muhammad, kami angkat engkau sebutanmu. Namamu selalu disebut. Namamu selalu terucap. Ini dalil. Ini benar bukti bahwa maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti wa rafa'na laka zikrak. Bukti nyata. La uzkaru illa wa tuzkaru ma'i. Kata Allah, la uzkaru, tidak disebut aku illa kecuali wa tuzkaru ma'i, engkau disebut bersamaku. Orang kada sah la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah. Ya Muhammad, la uzkaru illa wa tuzkaru ma'i. Kada disebut aku kecuali engkau disebut jua bersamaku. Inilah wa rafa'na laka zikrak. Itu dalil benar. Secara akal. Kenapa kita harus bersalawat? Wa amma aklan, secara akal. Pali annal Mustafa huwallazi 'allamana syukral mun'im. Kenapa kita harus bersalawat? Karena tuntutan akal. Kenapa secara akal? Secara akal li'annal Mustafa, karena bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-Mustafa itu huwallazi 'allamana syukral mun'im. Rasulullah lah yang mengajarkan kita agar bersyukur lawan orang yang memberi nikmat. Rasulullah melajari lawan kita agar kita ini berterima kasih lawan orang yang memberi nikmat. Wa kana sababan bi kamali hadzal nau'il insan. Sedangkan Rasulullah itu adalah sebab sempurnanya ini jenis manusia. Sebab sempurnanya manusia itu Rasulullah. Benar. Maka pastawjaba, maka wajiblah karnu syukrihi, menyertakan bersyukur kepada Allah, bisyukril menyertakan berterima kasih kepada Rasulullah bisyukril mun'im, dengan bersyukur lawan Allah yang memberi nikmat. Wajib kita menyertakan syukur kepada Allah pun bersyukur kepada Rasulullah, karena Rasulullah adalah wasitah. Rasulullah itu jembatan kita mendapat nikmat Allah. Nikmat apa? Semua nikmat. Semua nikmat. Rasulullah itulah penyebab kita mendapat nikmat dalam kehidupan ini. Semua nikmat. Mulai nikmat pertama lawan kita banai yang disebut dengan nikmatul wujud. Nikmat wujud, sebabnya Rasulullah. Perantaranya Rasulullah. Nang lain bang, perantaranya Rasulullah, sebabnya Rasulullah. Tanpa sebab ini kita kada dapat nikmat Allah.
Maka ketika kita bersyukur lawan Allah, wajib juga bersyukur lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa orang bebini bungas dapat anak bungas, bersyukur lawan Allah karena mendapatkan anak berbungas, kada bersyukur lawan Allah atas bini nang ada. Aneh ngarannya. Alhamdulillah anakku bungas berkat umatnya bungas. Syukur kada? Syukur aku terdapat bini nang bungas, makanya anak bungas. Nah itu ngarannya wajib bersyukur lawan Allah disertai dengan bersyukur lawan penyebab nikmat Allah itu. Maka karena amalan bil hadisil qudsi, mengamalkan hadis qudsi. Napa hadis qudsi? Abdi lam tashkurni iza lam tashkur man ajraitun ni'mata ala yadai. Hadis qudsi. Abdi, wahai hambaku. Siapakah? Lam tashkurni, engkau tidak dinamakan bersyukur lawan aku. Iza lam tashkur, apabila engkau kada bersyukur man terhadap orang, ajraitun nikmat yang aku lalukan nikmat itu ala yadaihi melewat tangannya. Kita kada dinamakan bersyukur lawan Allah kalau kada berterima kasih lawan Rasulullah. Dalam dunia lain benar, kita kada dinamakan bersyukur lawan Allah kalau kita kada bersyukur lawan ibu bapa. Kita kada akan dinamakan bersyukur lawan Allah kalau kita kada berterima kasih lawan guru. Waladatni wa wulidtu wulidtu marratain. Aku lahir 2 kali panai. Dilahirkan 2 kali. Dilahirkan secara hissiyah. Aku dilahirkan oleh ibu dan bapak. Yang kedua, aku dilahirkan oleh guruku. Maka wajiblah bersyukur. Ujar orang ahli ma'rifat, bila orang hendak jadi wali, syarat nang utama itu adalah taat bakti kepada orang tua dan bakti kepada guru. Itu syarat utama jadi wali. Itu dulu bener, hanya zuhud kada ada apa-apanya kalau ini dulu syarat utama. Syarat utama orang jadi wali, orang itu bersyukur kepada Allah, bersyukur berbakti kepada Allah, bersyukur lawan orang nang aku lakukan nikmat lewat inya, beri nikmat lewat inya. Berterima kasih lawan Rasulullah, kemudian berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada guru. Ini syarat orang wali. Dari pot 3. Biar kau hendak berkah ilmu itu aja, syarat itu aja. Bakti kepada orang tua, bakti lawan guru. Jangan menyakiti, menyusahi, jangan apalah pokoknya senangkanlah hati guru, berbaktilah kepada guru. Ilmumu berkah, itu awal pintu kewalian. Karena orang bersyukur benar dicintai Allah. Itu. La syukka bi annahu sallallahu alaihi wasallam, tidak diragukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu al-wasitatul uzma. Ingat di garis besar, Rasulullah itu wasitatul uzma, perantara, jembatan, wasilah yang besar lawan kita, lana bagi kita, fi kulli ni'matin, pada semua nikmat. Kita ada ke dunia, siapa wasilahnya?
Rasulullah, sebab Rasulullah. Kita kawa bahinak sebab Rasulullah. Kita kawa melihat sebab Rasulullah. Kita dapat rezeki berkat Rasulullah. Kita sehat berkat Rasulullah. Kita nyaman pikiran berkat Rasulullah. Fi kulli ni'matin, semua nikmat. Maka kalau gitu caranya, jangan lepas dari solawat. Karena nikmat selalu kita dapatkan. Berarti solawat. Dapat buah nikmat, yuk solawat. Dapat ini nikmat, yuk solawat. Ini cara pikir ahlu sunnah wal jamaah. Benar. Cara pikir ahlu sunnah wal jamaah kini. Bahkan huwa aslul ijad. Rasulullah itulah asal kejadian. Aslul ijad, asal kejadian. Semua ini tidak akan ada tanpa Rasulullah. Karena Rasulullah lah aslul ijad, asal kejadian. Likulli makhlukin, asal kejadian semua makhluk. Makhluk namanya aja benar. Asal kejadiannya adalah Rasulullah. Pohon, apa bahasa kita benar, nabatat, tumbuh-tumbuhan, aslul ijadnya Rasulullah. Hayawanat, binatang, aslul ijadnya Rasulullah. Jamadat, benda keras, batu, pasir, wasi, biji besi dan sebagainya, aslul ijadnya adalah Rasulullah. Semuanya dari nur Rasulullah. Namun yang sempurna nur itu adalah fil insan, dalam manusia. Benar tumbuh-tumbuhan benar dari Nur Muhammad, benar binatang dari Nur Muhammad, benar gunung dari Nur Muhammad, tapi Nur Muhammad yang ada dari manusia itu adalah lebih sempurna dari nur yang ada di makhluk lain. Kama qala Zul Izzati wal Jalal. Kama sebagaimana qala berkata Zul Izzah wal Jalal. Allah yang mempunyai kemuliaan dan kebesaran. Walaupun kalimat ini dipadahkan maudhu atau daib terserah. Ada hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflak. Laulaka jika tidak engkau ya Muhammad. Laulaka ya Muhammad, jika tidak engkau hai Muhammad, lama khalaqtul aflak, tidak aku ciptakan alam. Semua alam tidak aku ciptakan. Aflak itu semua alam. Bukan alam muluk aja benar. Aflak semua alam. Laulaka ya Muhammad, jika tidak engkau hai Muhammad, lama khalaqtul aflak. Laulaka ya zinatal wujudi mataba aishi wala wujudi. Itu. Laulaka ya zinatal wujudi mataba aishi wala wujudi. Jika tidak engkau ya Muhammad sebagai perhiasan hidupku, hidupku tidak senang, hidupku tidak nyaman. Nah ini orang ahlu sunnah wal jamaah sangat mengerti ini. Orang bukan sangat mengerti, tapi jangankan mengerti, menentang ini. Nentang. Artinya nampak jauh benai panggang lawan api. Nang gaya apapun kita kada akan pernah sama dengan Wahabi. Kada pernah.
anyar fadilat salawat kita bahas kena. Wa'lam annahu jaa fi fadlis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.